Selamat sore untuk kita semua. Dalam di waktu ya tu kira punanta atau pemulaan dan tema temo. Dan mungkin lebih anta taman asam deh. Dalam banyak yang kosong. Ya, silakan masuk. Pada kita akan segera mulai. Kita berhimpun menghadap Allah. Makna Sabtu Sunyi. Setelah Yesus dikuburkan, para murid berada dalam suasana duka yang teramat dalam. Seperti kehilangan pengharapan, tidak ada bukti tekstual tentang keadaan tanpa harapan itu. Tetapi respon mereka yang ragu-ragu dengan berita kebangkitan Yesus keesokan harinya membuktikan rasa kehilangan harapan itu. Sikap itu tentu merupakan ironi, sebab Yesus sudah berulang kali menjelaskan apa yang akan terjadi mengenai kebangkitan. Tentu situasi kita tidak seperti para murid, karena kesaksian Alkitab telah membentangkan semua kenyataan yang terjadi saat itu bahwa Yesus bangkit. Namun keadaan para murid pada saat itu dapat menjadi salah satu dimensi perenungan kita dalam Sabtu Sunyi, di mana kita tempatkan pada suatu transisi, yaitu antara kematian Yesus dan peristiwa kebangkitannya. Di dalamnya ada dua aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Dalam perayaan Sabtu Sunyi, dimensi kedukaan dan harapan dilabuhkan dalam sikap iman, seraya merenungkan makna kefanaan manusia di depan jenazah Yesus yang berada di dalam makam. Umat menghayati makna Sabtu Sunyi dengan keheningan di hadapan Allah. Perayaan Sabtu Sunyi juga sering disebut Sabat kedua, yang membangkitkan ingatan umat akan karya Allah yang menciptakan langit, bumi dan isi-isinya selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Allah berhenti memutuskannya. Demikian pula pada Sabtu Sunyi, karya keselamatan Allah telah terjadi secara sempurna dalam kematian Kristus, sehingga pada hari Sabat kedua jenazah Kristus diam terkubur dalam perut bumi. Melalui kematian Kristus, Allah menciptakan kehidupan baru yang tampak pada hari Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Perenungan dalam Sabtu Sunyi dapat dilakukan di samping ibadah bersama menjelang sore hari. Jemaat disarankan untuk memberi nuansa kesenian di rumah masing-masing, yaitu dengan sengaja mengurangi pembicaraan, diskusi dan keramaian. Tidak menyalakan radio, televisi. Kesempatan itu bukan hanya sekedar menciptakan kesunyian, tetapi memberi ruang kerenungan peristiwa besar dalam kehidupan beriman, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Selamat berhimpun di hadapan Tuhan Allah Bapa kita, memperingati dan merayakan siklus Paskah Sabtu Sunyi saat ini dengan tema Yesus dalam dunia orang mati. Yesus dalam dunia orang mati. Marilah kita teduhkan jiwa kita dalam ibadah ini. Kita menyanyi, kita bangkit berdiri. Kita menyanyi insan tangisi dosa.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam bagimu juga. Kita masuk ke Mazmur berbalasan. Yang pertama, Mazmur 31 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sediakanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku. Kubur pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh kepadamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Yang dikasar orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Menyanyi syukur, pujian dan sembah. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Yesus dalam
menyakiti hati Tuhan pun juga hati akan sesama kita. Mari kita datang di hadapan-Nya. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, Engkau telah mati dan berada di dalam kubur karena dosa-dosa kami. Ya, sungguh kami mengakui dosa-dosa kami. Ampunilah, kasihanilah dan percayakanlah kami oleh anugerah-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita memberikan persembahan. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang baik. Hati yang patah dan penuh tidak akan kau pandang dengan kita. Kita menyaksikan hidung jemaat. Hallelujah.
kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah kami di dalam Yesus Kristus, yang kami peringati saat ini Tuhan, di hari Sabtu Sunyi, di mana Yesus berada dalam kubur. Ya Tuhan, kuasai kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu kami mengerti. Kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dengarkan dan saputi kami. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama yang dari ayat pasal 14 ayat 1 sampai 7. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan tingkat umurnya dan penuh penderitaan. Seperti bunga dia berkembang dan layu, seperti bayang-bayang dia hilang lenyap dan tidak dapat berkata. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang dan menghadapkan kepadamu. Siapa dapat mendatangkan yang lahir dari yang lahir? Seorang pun tidak. Kalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batas sudah ditetapkan sehingga tidak dapat dihilangkan. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga seperti orang paham dapat menikmati karunia. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan kumpulnya mati di dalam bumi, maka bersemilah dia setelah punya air dan dikeluarkannya ranting. Tetapi bila manusia mati, maka tidak percaya. Bila orang binasa, di manakah dia? Seperti air menguap dari dalam hati, dan sungai turun dan menjadi terus. Demikian juga manusia berbaring dan tidak sampai langit tanahnya. Mereka tidak percaya dan tidak bangun. Kiranya engkau menyembunyikan aku dalam dunia orang masing, tapi demi aku sampai mukamu dan menetapkan waktu kami. Kemudian mengingat, kalau manusia mati, dapatkah dia dibuat? Aku akan menaruh saraf selama hari-hari berbulan sampai bulan. Maka engkau akan memanggil dan aku akan bilang, engkau akan ini pada kelak-kelak. Untuk engkau memanggil, kau tidak akan membataskan. Pelanggaranku akan dimasukkan dalam tubuhmu. Menyesuaikan dan kesalahan akan dengan apa. Pembacaan kita yang kedua yaitu dari kitab 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Di bawah berita menderita dengan sabar. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badannya, kamu pun harus juga
mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah mulai menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Allah. Sebab setelah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, sebab mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Amin. Pembacaan Injil dari Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66. Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66, demikian firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap saat. Amin. Jemaat Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Kita bersyukur masih dimungkinkan untuk bersama-sama memperingati akan hari Sabtu Sunyi. Temanya Yesus dalam dunia orang mati.
Bapak Ibu Saudara terkasih, Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci atau Sabtu yang sepi, ya jadi menyepi, adalah hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Sabtu Sunyi ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, dimaknai sebagai hari dalam rangka mengenang tubuh Yesus yang dibaringkan dalam kubur. Ya, mungkin kita semua di sini sudah pernah melihat kuburan atau patane yang ada di Toraja. Ketika kita melihat patane itu dan membuka, hati kita seperti apa yang melihat jenazah-jenazah yang ada di dalam patane itu. Saudara-saudara terkasih, pasti muncul dari hati kita, oh ternyata demikianlah akhir dari hidup manusia. Hanya sampai di situ. Tetapi saudara-saudara terkasih, Yesus dalam dunia orang mati. Yesus tidak hanya sampai di kematian saja, tetapi Dia akan hidup dan memberikan kehidupan yang kekal untuk umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berduka, biasanya memakai pakaian yang hitam-hitam, ya. Atau kalau sekolah ungu, lambang pelayanan. Kita menyimbolkan ketiadaan, kegelapan, pengorbanan. Kita menyimbolkan ada kematian dan dunia orang mati. Ada perasaan yang sedih, maka dia dikatakan Sabtu Sunyi, menyepi. Pikiran kita rasanya sepi. Dalam perayaan Sabtu Sunyi, Bapak Ibu Saudara terkasih, sikap iman kita diarahkan untuk merenungkan makna kefanaan manusia di depan jenazah Yesus yang berada di dalam kubur dan menghayatinya dalam keheningan di hadapan Allah. Yesus yang mati terkubur merupakan pembuktian bahwa Ia sungguh-sungguh adalah manusia sejati yang mati seperti manusia biasa. Makanya temanya Yesus dalam dunia orang mati, membuktikan bahwa Dia juga manusia biasa. Kemanusiaannya Dia mati. Namun pertanyaan yang menggelitik iman kita yang sering muncul adalah apa yang terjadi pada saat Yesus terbaring dalam kubur. Apa yang terjadi kira-kira pada saat Yesus terbaring di dalam kubur? Firman Tuhan tadi dari 1 Petrus pasal 4 bacaan kita tadi menyingkapkan sebuah rahasia ilahi atas peristiwa kematian Kristus. Kesaksian Rasul Petrus ini disingkapkan setelah peristiwa Paskah berlalu dan oleh Roh Kudus telah tercurah bagi manusia bahwa para murid rasul-rasul Kristus teguh percaya kepada Allah dan mereka harus bersaksi segenap jiwa dan raga mereka. Saudara-saudara terkasih,
bagian ini menegaskan bahwa Kristus sungguh-sungguh adalah Allah yang berkuasa. Tidak hanya dalam kehidupan, tetapi juga dalam dunia orang mati. Ia maha hadir dalam segala dimensi, ruang waktu, di mana saja Allah hadir dalam kehidupan. Melalui peristiwa Yesus yang mati terbaring di liang kubur, kealahan Yesus sungguh diragukan. Sebagaimana banyak orang meragukannya pada masa itu, bahkan sampai peristiwa Paskah pun. Sampai sekarang, kalau Yesus itu tidak bangkit, dia mati. Dan itu sama seperti kita. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu terkasih adalah dia mengalahkan maut itu. Dia bangkit dari antara orang mati. Walaupun dia berada di dalam dunia orang mati, tetapi dia mengalahkan itu untuk keselamatan umat manusia. Roma 14 ayat 8-9 menegaskan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagi kita manusia ciptaannya, kita ingat kitab Ayub bacaan tadi. Iman Ayub menjadi cerminan yang sempurna. Ayub dalam keluh kesah mengungkapkan keyakinannya yang berpengharapan bahwa ia akan mati, tetapi kematian bukan akhir segalanya. Ayub mengungkapkan harapan itu, Bapak Ibu terkasih. Kebangkitan pribadi, dia mengungkapkan bahwa ketika dulu dia mengenal, dia mendengar Allah dari kata orang saja, tetapi sekarang aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Iman Ayub sungguh luar biasa. Kematian manusia tidak dapat dihindari, Bapak Ibu terkasih. Bahwa pada waktunya setiap yang hidup pasti mati. Sebab manusia fana dalam kehidupan ini. Kematian memisahkan orang hidup dengan orang mati. Dan tidak ada relasi dalam dunia orang mati. Bapak Ibu terkasih, bahwa ketika kita mati, kita sudah putus hubungannya dengan orang-orang yang hidup. Karena itu Bapak Ibu terkasih, bahwa Allah sungguh luar biasa di dalam bacaan kita tadi, 1 Petrus pasal 4 mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dan kematian adalah satu bagian yang ada di bawah kuasa Allah. Kematian adalah keniscayaan, sehingga perlu dihadapi dan dihayati dengan pengharapan. Menghadapi dan menghayati kematian dalam pengharapan dilakukan dengan hidup yang sesuai kehendak Allah, secara khusus menghargai tubuh kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ingat, ada sebuah ungkapan mengatakan, ingatlah akan hari kematianmu. Ungkapan ini mengajak setiap dari kita untuk
Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semua akan mati. Tetapi ada sebuah nyanyian yang sangat populer untuk kita. Hidup ini adalah kesempatan. Bahwa selagi masih ada kesempatan belum menuju kepada kematian, hidup ini dipakai dengan sebaik-baiknya. Syairnya, hidup ini adalah kesempatan. Ya, mungkin bisa dinyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Tidak apa-apa, singkat saja. Hidup ini adalah kesempatan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari mungkin dilakukan sebentar saja, biar kita memaknai bahwa hidup ini diisi dengan sebaik-baiknya. Sudah jadi berkat bagi kita. Penggalan akan lirik lagu yang kita nyanyikan tadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah perasaan kita bahwa hidup harus berguna. Selama hidup ini harus menjadi berkat, sehingga ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kehidupan yang dilakoni sudah dirasakan dan dikenang oleh banyak orang. Kalau kita berada di tempat orang mati, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dengarkan ketika orang mengungkapkan ungkapan bela sungkawa, ungkapan terima kasih dan sebagainya? Pastilah yang diungkapkan adalah riwayat hidup atau apa yang dilakukan, perjalanan hidup orang mati tersebut yang dikenang-kenang, yang enak-enak saja, tidak pernah dikemukakan yang tidak baik di hadapan kita semua. Nah, karena itu Bapak Ibu terkasih, supaya kita dikenang, kita harus menjadikan hidup ini jadi berkat dalam perjalanan, dalam hidup yang Tuhan masih berikan. Apakah? Dengan melakukan kehendak Allah, dengan taat kepadanya, maka manusia, kita semua menemukan arti kehidupan. Jawabannya adalah benar, bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita taat atas perintah Tuhan, kita sudah melakukannya benar. Sama seperti Yesus. Yesus lahir, Yesus mati hanya karena ketaatannya kepada Allah yang mau menjadi juru selamat bagi umat manusia. Dia taat sampai akhir. Lalu di akhir pelayanannya dia katakan sudah selesai. Bapak Ibu Saudara terkasih, ungkapan kita hidup bukan untuk diri kita, tetapi untuk Kristus. Itu berarti kehendak
akhirnya kebahagiaan dan ketentraman akan datang dengan sendirinya dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa kematian suatu saat akan menghampiri kita masing-masing. Hidup ini singkat. Sabtu Sunyi mengajak kita semua untuk menghayati betapa pentingnya menghargai kehidupan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Sehingga di dalam 1 Petrus pasal 4 tadi, janganlah engkau mabuk, janganlah engkau melakukannya banyak hal yang sudah dikatakan tadi, bahwa kita melakukan apa yang Tuhan senang dalam kehidupan ini. Kita menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita siap menghadapi kematian. Karena apa? Karena kita sudah melakukan yang baik. Dan pakira kata mati. Saya yakin tidak ada yang takut mati. Karena ketika kita mati ada jaminan loh ya. Ada jaminan bahwa kita tidak pergi kemana-mana, tetapi ternyata jaminan untuk kita ialah kehidupan yang kekal. Sehingga tugas kita ialah hanya mengisi hidup ini dengan semua yang baik yang Tuhan kehendaki, supaya ketika Winda dipanggil siap untuk menghadap Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, bayangkan selama kita masih hidup, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, teladan yang diwariskan kepada kita. Ingat, Yusuf dari Arimatea mau menguburkan mayat Tuhan Yesus karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus adalah orang baik yang mewariskan banyak hal yang baik melalui ajaran-ajarannya. Sekalipun Yesus harus mati melalui hukuman yang diperuntukkan baginya, yaitu salib, tetapi lewat kematiannya ternyata dia melewati kematian itu dan dia bangkit untuk kemenangan umat manusia. Mari Bapak Ibu, terus kita memahami bahwa Allah berkuasa melingkupi kehidupan dan kematian, sehingga kita semakin total dalam penyerahan hidup kepadanya, dalam hidup realitas kita, dan senantiasa berpengharapan untuk selama-lamanya bahwa hidup dan mati kita adalah di tangan Tuhan. Tugas kita ialah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup ini. Terpujilah namanya. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Ya Tuhan, Engkau luar biasa untuk umat manusia. Engkau rela mati, mengorbankan hidup dan kehidupan hanya untuk kami orang berdosa. Engkau Yesus berada dalam dunia orang mati, tetapi sesungguhnya kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu saat ini dalam ibadah Sabtu Sunyi kami menghampiri Engkau. Hati kami sepi Tuhan, hati kami gundah gulana. Tetapi sesungguhnya di balik hati yang sepi ini ada kabar baik untuk akan kami jumpai beberapa saat ke depan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya dalam perjalanan kehidupan umat manusia kami semua, kami diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menata kehidupan kami lebih baik, melakukan apa yang
kecil hingga yang sudah dewasa. Kami berdoa untuk pendidikan mereka, untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan menyatakan tepat pada waktunya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini, pemerintah kami, Tuhan berkati, sehingga dapat mengayomi masyarakat yang banyak. Kami berdoa, kiranya bangsa dan negara ini Tuhan pulihkan dari berbagai ancaman-ancaman, dari pandemi COVID-19. Dan kami percaya bahwa pada saatnya nanti, kami akan kembali menikmati kehidupan suasana seperti sebelum pandemi. Kami semua menyatu dalam satu persekutuan yang indah. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang ada di Depsos ini Tuhan. Tuhan berkati pengelola Depsos. Tuhan berkati orang-orang tua kami, para jompo. Kami berdoa kiranya dalam suasana berada di Depsos ini, mereka juga diliputi sukacita dan damai. Bapa di surga, kami datang berdoa untuk persembahan syukur yang boleh dinyatakan oleh jemaat-Mu. Mari berkati, sehingga persembahan syukur ini digunakan dengan baik dan benar, dan hormat dan kemuliaan nama Tuhan, yang Tuhan masih percayakan bagi masing-masing jemaat. Tuhan berkati, supaya kami mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, ampuni segala salah dan dosa kami. Dengarkan doa dan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dengarkan petunjuk hidup baru. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jemaat Tuhan saya undang berdiri. Satu berserah
Yesus yang telah mati dan mengangkatmu dari liang kubur dan memahkotaimu kehidupan kekal. Amin. Puji-pujilah Kristus dan Juru Selamat. Arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Saya beri kesempatan untuk Saudara Andre untuk membawakan sebuah pujian, silakan. Kami mohon kesabarannya untuk mendengarkan
beberapa penekanan warta Jumat pada Sabtu malam Sabtu Sunyi hari ini. Pertama, kami mengucapkan kepada Ibu Pendeta Dinda Lorita Dianto yang sudah memimpin kita memberitakan firman Tuhan pada malam Sabtu Sunyi ini. Kiranya Ibu Pendeta senantiasa diberkati dan tetap diberikan talenta sehingga apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama boleh menguatkan kita semua di dalam melanjutkan kehidupan kita. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan majelis yang bertugas pada hari ini, Kantoria dan organis serta tim media yang sudah mengambil bagian. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dalam tugas pelayanan kita di hari-hari selanjutnya. Yang kedua, jadwal ibadah pada hari Paskah pada tanggal 4 April 2021. Pengkhotbah Pendeta Nyonya Winda Endiantong MTH dan Koordinator Pelaksana Ibadah Penatua Jenny Tumanang. Dan juga barangkali teman-teman sudah ada yang menerima jadwal yang disampaikan lewat koordinator. Mari kita sama-sama saling mengingatkan agar pelayanan kita pada esok pagi boleh berjalan dengan baik. Ibadah Sabtu pagi besok akan dilaksanakan pada jam 6 pagi. Jadi kita majukan pada jam 6 pagi, baik yang ada di Bulak Kapal maupun yang ada di Kerawang. Sementara pada jam 9 tetap dilaksanakan pada jam 9 pagi dengan metode live streaming. Di Bulak Kapal kita tetap onsite. Yang berikut, mari kita tetap sama-sama mendoakan kepada saudara-saudara kita yang berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya saudara-saudara kita yang berada dalam kelemahan tubuh tetap diberikan kekuatan, kesembuhan, sehingga mereka juga boleh tetap bersama-sama dengan kita untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, kami tetap mari kita sama-sama tetap menjaga prokes di dalam ibadah kita pada setiap saat, sehingga kita tetap diberikan kesehatan dan kita dengan penuh sukacita selalu di dalam lindungan Tuhan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Demikian untuk warta jemaat pada sore hari ini. Saya tambah lagi, dan tak boleh sokong kurangi. Jadi besok ibadah jam 6 pagi di sini ya. Jadi di ruko jam 9, di sini jam 6 ya. Minggu pagi bukan Sabtu pagi. Ya, kurangi hari Sabtu. Ya, Bapak Ibu, kiranya Tuhan, ibadah kita pada Sabtu ini akan kita tutup dan kita sama-sama berdiri, kita menyanyi dari Satu Terima Yesus dari dalam diriku. Terima Yesus
yaitu Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat untuk semua. Tuhan berkati. Shalom. Andres dulu. Baru-baru